Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm. Mari kita awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'du. Hadirin hadirat rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini marilah kita bersama-sama meluruskan niat kita bahwa kita bergabung di grup ini adalah dalam rangka untuk mempelajari petunjuk Allah, Rasulnya, Al-Quran dan Sunnah dengan harapan pemahaman kita terhadap agama yang kita anut semakin meningkat. Nah, kita menyesuaikan diri di samping tentu ada dialektika ketika kita menyesuaikan diri dengan wahyu, karena wahyu itu sendiri juga uh, mengandung makna-makna yang lebih luas daripada pemahaman kita ini. Jadi kalau kita memahami wahyu, itu pemahaman kita tidaklah sama dengan wahyu. Wahyu masih bisa diberi pemaknaan yang lebih luas lagi. Nah, itu yang sering diungkapkan oleh para ulama di masa lalu, bahwa Al-Quran sholihun likulli zaman wa makan. Al-Quran itu uh, cocok untuk setiap zaman dan tempat. Artinya di mana orang itu berada, kapan dia hidup, Al-Quranlah yang bisa memberi petunjuk bagaimana mereka sebaiknya dan seharusnya hidup nih. Nah, oleh karena itu pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang peran iman dalam kehidupan. Ya. Sebagaimana sudah kita pelajari bersama pada beberapa waktu yang lalu, bahwa iman itu merupakan kebutuhan pokok setiap manusia. Sebagaimana makan, minum, oksigen itu adalah kebutuhan pokok setiap manusia. Iman demikian, ya, demikian juga. Artinya tak ada orang yang tidak membutuhkan iman dalam kehidupannya ini. Nah, meskipun dalam realitasnya ada orang yang hidup justru melawan iman, karena dia belum menyadari kalau dirinya sebenarnya membutuhkan iman. Ketika belum berhadapan dengan situasi yang harus dihadapi dengan dasar iman, mungkin orang belum membutuhkan. Ya, dianggap sesuatu yang yang tak berguna, ya, sehingga tidak menarik perhatian ini. Tapi ketika orang menghadapi sesuatu yang membutuhkan iman sebagai dasarnya, baru dia merasakan kalau tidak ada iman betul-betul tidak mampu, ya, tidak mampu menghadapi problem yang sedang dia hadapi ini. Ya, kalau tidak mampu, akhirnya lalu berujung dengan ke katakanlah suul khotimah. Ya.
Nah, kita bisa melihat kehidupan orang-orang yang beriman maupun yang tak beriman di masa lalu, bahwa orang yang beriman memang memiliki daya tahan yang lebih tinggi, ya, dibandingkan mereka yang tidak beriman. Ya, walaupun sebagian orang menganggap ya baik yang beriman maupun tak beriman ya hidup itu sudah sesuai dengan ketentuan Tuhan, sesuai dengan sunnatullah, sesuai dengan hukum kausalitas atau sesuai dengan takdir Allah. Ya, tapi jangan lupa bahwa hukum Allah itu sendiri juga berjalan uh, mengikuti kerangka hukum kausalitas yang telah Allah tetapkan ini. Jangan sampai lalu kita terpalingkan oleh statement-statement yang bisa mengalihkan perhatian kita, ya, dari yang atas dasar wahyu, karena ada irisan antara cara hidup orang yang beriman dan yang tak beriman itu ada irisan itu artinya ada persamaan, tapi juga ada perbedaan. Nah, seringkali dalam kondisi orang yang orang yang sama, dalam arti kondisi orang beriman dan tak beriman itu sama. Ya, misalnya dalam kondisi sehat, lantaran sama-sama makan, sama-sama minum, sama-sama menghirup oksigen ini. Itu kelihatannya oke-oke saja. Tak beriman karena dia sehat, ya dia bisa beraktivitas seperti yang dia maui. Yang beriman juga begitu, ya karena sehat bisa beraktivitas seperti yang dia mau ini. Tapi nanti kalau dalam hal-hal yang berbeda, itu akan muncul perbedaan antara orang yang beriman dan tak beriman ini. Nah, sehingga lalu banyak orang kecewa, banyak orang putus asa ketika dia harus menanggung akibat perbuatan maksiatnya sendiri ini. Sehingga saya sering juga menyampaikan bahwa manusia selama belum beri pelajaran oleh akibat tindakannya sendiri biasanya belum membutuhkan iman. Ya, iman masih sebagai sesuatu yang tidak diperlukan, ya, bahkan tidak ingin mengetahuinya. Ya, hal itu bisa dibuktikan pada adanya sikap-sikap yang tidak menunjukkan bahwa dia ini berupaya untuk mengetahuinya ini. Ya, tidak ingin belajar wahyu, tidak ingin menggunakan penalarannya untuk menjadi orang yang beriman ini. Padahal orang tidak bisa hidup tanpa menggunakan akalnya. Orang beriman juga begitu. Kalau orang tidak mau beriman, tidak mau menggunakan akalnya, juga tidak bisa beriman. Ya, orang tak beriman tidak bisa hidup tanpa menggunakan akalnya. Orang beriman juga sama, tidak bisa hidup tanpa menggunakan akalnya ini. Tapi ada yang lebih jauh dari itu, yaitu bahwa orang tidak bisa mencapai iman kalau dia tidak menggunakan akalnya. Nah, sehingga Allah berfirman dalam surat dalam surat Yunus, ya, surat ke-10 ayat 100. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana linafsin an tu'mina illa biidznillah. Wa yaj'alur rijsa 'alal ladzina la ya'qilun. Dan tidak ada seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah. Dan Allah menimpakan kemurkaan kepada orang-orang yang tidak menggunakan akalnya.
Surat Yunus ayat 100 ini memberikan informasi kepada kita bahwa iman itu sangat berkaitan dengan akal atau penggunaan akal ya. Ini bukan berarti bahwa Allah pilih kasih ya kepada orang-orang tertentu sehingga lalu mereka diberi izin untuk beriman, bukan itu. Ya, tetapi izin itu sendiri artinya harus menggunakan proses atau menempuh proses yang sudah Allah tetapkan, yaitu bahwa iman itu hanya bisa diraih dengan menggunakan akal. Ya lihat aja orang-orang yang hidupnya sederhana, ketika mereka menggunakan akalnya juga lalu bisa memperoleh iman. Orang seperti Bilal bin Rabah itu ya manusia kelas budak yang secara umum ya, secara sosiologis pada zaman itu budak adalah manusia yang paling rendah tingkatannya ini. Tapi karena dia menggunakan akalnya, ya bisa membedakan antara ketenangan orang yang bertuhankan satu dan kekacauan hati yang Tuhannya banyak. Ya, bagi orang yang Tuhannya banyak itu bisa ditangkap ya, bisa dipahami. Sehingga lalu dia bisa memilih Tuhannya satu saja, ya, yaitu Allah. Sementara banyak orang pintar ya, kelihatannya pintar. Tapi karena dia tidak menggunakan akalnya, lalu dia mempertahankan ya percaya kepada Tuhan yang esa, tapi juga percaya kepada Tuhan-Tuhan yang palsu ya, Tuhan-Tuhan palsu atau makhluk yang dipertuhan ini. Nah, tapi di ayat ini perlu kita pahami Allah menimpakan kemurkaannya kepada orang-orang yang tidak menggunakan akalnya. Ya. Artinya apa? Allah sudah memberi kita akal atau hati. Kalau tidak kita gunakan, ya kita tidak bisa memproses bagaimana iman itu muncul dalam diri kita ini. Nah, gambarannya seperti apa orang yang beriman ini? Apa orang beriman ini punya kelebihan dibandingkan orang yang tak beriman? Tentu ya, tentu orang yang beriman punya kelebihan jika dibandingkan orang-orang yang tak beriman. Kalau dari segi kebebasannya sama ya, sama-sama bebas ini ya. Orang tak beriman bebas, orang beriman juga bebas ini. Ya. Tapi juga seringkali kata bebas ini dikontekskan dengan kehidupan manusia modern terutama di barat yang mereka oleh kebanyakan orang beriman dianggap tidak beriman, lalu kehidupannya bebas ya, bebas sebebas-bebasnya, atau orang mengatakan liberal. Nah, sehingga lalu dibandingkan dengan umat Islam itu tidak bebas lantaran bisa dilihat dari indikator-indikatornya yang sebenarnya kalau dilihat dari indikator-indikatornya pun sebenarnya sama ya, sama, tapi cara atau standarnya yang dipakai itu yang berbeda. Misalnya ya, kalau orang barat menganggap makan daging babi dalam kondisi normal itu hal yang biasa-biasa saja ini. Hubungan seks bebas itu ya biasa-biasa saja, artinya boleh-boleh saja menurut mereka ini. Nah, kalau dalam pandangan Islam, kalau sudah disadari bahwa hubungan seks bebas ini dilarang ya karena bisa menimbulkan madorot yang lebih besar bagi kehidupan manusia, maka lalu tidak muncul keinginan untuk melakukan hal itu.
Kalau tidak muncul keinginan untuk melakukan hubungan free sex ya, ya otomatis tidak perlu ada istilah halangan atau penghalang. Bagi orang beriman yang tidak menginginkan free sex, ya tidak ada halangan sama sekali. Artinya kalau tidak ingin ya tidak ada penghalang. Nah, sementara orang Barat cara memandangnya tidak demikian. Ya, mereka menganggap bahwa agama itu penghalang kebebasan ini. Nah, sehingga lalu mereka mengutamakan kebebasan. Kalau agama dianggap sebagai penghalang kebebasan, ya lalu ditinggalkan agama itu. Sehingga muncullah apa yang namanya humanisme, sebuah paham yang menyatakan bahwa mereka percaya bahwa mereka bisa hidup bahagia, hidup baik tanpa agama. Ya, itu humanisme yang mereka yakini, mereka pegang teguh sampai sekarang ini. Nah, kalau dalam konteks tanpa agama yang sudah menyimpang, mungkin bisa diterima ya. Kita juga tidak perlu terlalu tersinggung ya. Nah, tapi kalau tanpa agama yang sesuai dengan fitrah manusia, ya itu dipersoalkan. Karena sebenarnya apa yang mereka inginkan dengan humanisme itu pun dalam rangka untuk meraih kebahagiaan. Jadi semua orang, baik yang beriman maupun tak beriman, itu ingin hidup bahagia. Nah, ketika orang ingin hidup bahagia, lalu Allah memberi petunjuk ya bagaimana supaya kita bisa bahagia ini. Ya, tahapan-tahapannya dijelaskan, ya, unsur-unsurnya juga dijelaskan. Indikator-indikatornya juga bisa dipahami oleh semua manusia, sehingga semua orang punya akses yang kurang lebihnya sama, ya sesuai dengan ilmu yang dia miliki, bahwa siapapun yang ingin bahagia, jalannya sudah jelas. Allah menyebutkan bahwa kalau kita ingin hidup bahagia, itu adalah dengan uh, mengikuti petunjuk wahyu. Coba kita baca ulang surat Al-Baqarah ayat 38. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Kami berfirman, turunlah kamu semua dari surga. Kemudian jika datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, niscaya dia tidak ada khawatir atas mereka. Tidak ada kekhawatiran atas mereka. Dan tidak pula mereka bersedih hati. Khawatir itu dalam bahasa Arabnya adalah khauf. Khauf artinya takut. Jadi orang yang mengikuti petunjuk Allah dikatakan fala khaufun alaihim. Tidak ada rasa takut. Wala hum yazanun, dan mereka tidak bersedih hati. Tidak bersedih itu artinya ya mereka itu bahagia. Nah, sehingga orang yang ingin menjadi tentram tanpa adanya ancaman dan ingin bahagia, ya petunjuknya adalah mengikuti petunjuk Allah. Nah, tentu untuk bisa mengikuti petunjuk Allah, orang harus tahu petunjuk Allah yang mana. Ya, ayat yang lain menjelaskan petunjuk Allah berupa Al-Quran. Ya, di surat Al-Baqarah 185 ya, Allah nyatakan bahwa
bulan Ramadan yang pada bulan itu diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Jadi di sini disebutkan Al-Quran hudan linnas. Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Yang dulu pernah saya komentari bahwa Al-Quran jangan sampai hanya disederhanakan sebagai petunjuk buat umat Islam. Ya, karena umat Islam itu sebagian kecil ya dari manusia ya. Tapi Al-Quran adalah petunjuk buat manusia. Oleh karena itu semua manusia harus diberi akses untuk mempelajari Al-Quran ya. Termasuk kita belajar Quran juga harus siap untuk didengar oleh orang lain ya. Baik mereka beragama atau tak beragama, itu harus siap didengarkan oleh mereka ini. Sehingga mereka akan melakukan dialog internal ya dengan keyakinan yang sudah mereka miliki bahwa Al-Quran memang bisa terbukti memberi petunjuk bagaimana memperbaiki nasib kehidupan manusia ini. Nah, seperti saya sampaikan sebelumnya juga bahwa manusia memiliki dua unsur utama, yaitu unsur jasad dan unsur rohani. Ya. Jasad atau tubuh itu mempunyai kebutuhan seperti makan, minum, ya, dan oksigen, itu kebutuhan pokoknya ini. Nah, rohani juga punya kebutuhan. Kebutuhan pokoknya itu adalah iman, ilmu, dan amal saleh. Itu tiga kebutuhan pokok rohani. Nah, secara konseptual memang antara jasad dan rohani bisa dipisahkan. Tetapi realnya mereka keduanya itu menyatu sehingga tidak bisa dipisahkan. Ya. Kalau toh terjadi pemisahan itu sifatnya sangat sementara ya, sangat sementara. Misalnya proses kematian itu sangat sementara karena begitu kematian juga akan segera pindah ke alam yang lain, ya juga akan tetap dia hidup, ya hanya hidupnya yang di alam yang berbeda ini. Kita menyaksikan bahwa tubuh manusia setelah mati terpisah dengan rohaninya ini. Ya, buktinya ya tubuhnya ngeletak ya, tidak bisa bergerak ya, tidak bisa bergerak, tidak bisa berbuat apa-apa ini. Itu dalam kesaksian kita. Tapi dalam berbagai penjelasan dikatakan bahwa orang ketika meninggal dunia itu lalu pindah ke alam barzakh. Ya, ke alam barzakh itu juga manusia itu sendiri merasa dirinya ya ada tubuhnya, berbadan juga ini. Seperti kehidupan kita manusia di dunia ini, ya seperti kita yang masih hidup ya bisa bergerak-gerak ya, karena kita masih hidup ya. Nah, tapi ketika orang itu meninggal dunia, yang kita saksikan tubuhnya itu tergeletak ya. Tapi sebenarnya dia sudah pindah ke alam barzakh, ya. Yang di sana dia hidup juga, ya hidup juga. Hidupnya pun juga dengan jasad dan rohaninya. Nah, oleh karena itu kita jangan sampai lalu melihat hanya dari sisi dohirnya saja, ya sebagaimana orang-orang dahulu ya yang ingin mengetahui apa betul kalau orang sudah meninggal dunia itu akan hidup lagi nih. Lalu digalinya kubur-kubur manusia itu, ternyata didapatinya mereka tidak hidup lagi. Kemudian mereka berkesimpulan bahwa orang kalau sudah mati sudah selesai nih. Nah itu kesimpulan yang
apa namanya, tergesa-gesa ya, tergesa-gesa ini. Karena ada informasi yang memberitahu bahwa sebenarnya manusia hidup itu ya kekal ya, kekal karena dibikin kekal oleh Allah. Nah, dan kekalnya kehidupan manusia bisa dalam keadaan bahagia di surga atau dalam keadaan sengsara di neraka ini. Ya, meskipun kita mungkin tidak enak ya menyebut neraka ya, orang kafir dimasukkan di neraka, mereka kholidina fiha abada, kekal di dalamnya selama-lamanya ini. Itu hal yang memang tidak enak ya kita dengarkan ini. Tapi Allah menyebutkan ya, Allah menyebutkan di dalam Al-Quran ya tentu kita ya tidak mengapa, Allah aja menyebutkan kok. Nah, Bapak sekalian, eh, iman yang menghidupkan rohani ya itu pertama iman kepada Allah. Nah, yang kedua iman kepada hari akhir. Lalu yang ketiga iman kepada kitab, iman kepada Rasul, iman kepada para nabi, itu yang disebutkan di dalam Al-Quran ya, yaitu iman kepada Allah, iman kepada hari akhir, kepada malaikat, kepada kitab, kepada Rasul. Sehingga semua kitab, semua Rasul, semua Nabi itu harus kita imani. Dan itu sudah dijelaskan oleh para Nabi sebelum Nabi Muhammad ya. Oleh Nabi Muhammad juga diulang lagi. Nah, nah, iman itu sendiri akan menjadi bertambah kuat ya kalau ditambah dengan ilmu dan amal. Nah, itu yang perlu kita tekankan ya. Siapapun orangnya ingin bertambah kuat imannya, tapi iman itu bertambah kuat hanya melalui dua jalur yang pokok ya, yaitu harus bertambah imannya, bertambah ilmunya, dan bertambah amalnya. Itu yang dalam bahasa Al-Quran, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imanan. Ya, di surat Al-Anfal itu. Ya. Di ayat 2, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Sungguh orang-orang beriman adalah orang-orang yang apabila disebut nama Allah bergetarlah hati mereka. Dan manakala dibacakan ayat-ayatnya bertambahlah iman mereka. Dan mereka bertawakal kepada Tuhan mereka. Jadi sebutan idza tuliyat alaihim ayatuhu, manakala dibacakan ayat-ayatnya zadathum imanan, menambah mereka iman. Jadi pemahaman terhadap ayat itu menambah iman. Nah, tentu
ayat itu setelah dipahami itu lalu diamalkan, karena manusia tidak mungkin ya tidak mengamalkan ilmu yang telah diyakininya ini. Manusia tidak bisa berbuat di luar apa yang telah diyakininya ini. Pasti mengikuti apa yang telah diyakininya ini. Bahkan ya, walaupun keyakinannya itu keliru pun akan diikuti. Nah, itu sudah bisa kita lihat buktinya yang terjadi pada orang-orang kafir seperti Fir'aun, Korun ya. Mereka ini orang-orang yang tidak beriman. Sehingga tindakannya juga tidak keluar daripada apa yang mereka yakini. Kalau mereka yakini bahwa Tuhan tidak ada, ya mereka lalu menolak informasi yang datang dikatakan dari Tuhan. Yaitu hak mereka untuk menolak ini. Tapi ada statement yang paling besar yang perlu kita pahami bersama, bahwa Allah adalah pencipta segala sesuatu dan juga pengatur segala sesuatu tersebut ini. Ya, seperti yang disebutkan dalam surat Az-Zumar 62. Ya. Allahu khaliqu kulli syai' wa huwa ala kulli syai' wakil. Ya, Allah adalah pencipta segala sesuatu dan dia pemelihara atau pengatur segala sesuatu yang telah dia ciptakan. Artinya walaupun orang itu nggak mau mengakui ya, nggak mau mengakui ayat Al-Quran, nggak mau mengakui aturan yang datang dari Allah, tetap saja orang itu dalam posisi sebagai yang diatur oleh Allah. Dan kondisi seperti ini bisa dibuktikan bahwa orang yang percaya maupun yang menolak ajaran Allah tetap saja tunduk kepada hukum Allah. Misalnya hukum kehidupan, ya hukum kehidupan, bahwa manusia hidup itu karena makan, minum, dan menghirup oksigen. Itu boleh dibuktikan ya. Orang bisa hidup tanpa makan, minum, dan tanpa menghirup oksigen. Ya mungkin dia merasa ada Tuhan yang lain yang mengatur diri mereka, atau mereka membuat aturan sendiri ya yang berbeda dengan aturan Allah. Coba dibuktikan ini. Toh orang-orang ateis juga percaya kepada ilmu biologi. Ya, ilmu biologi yang mereka kembangkan juga selalu mengatakan bahwa manusia bisa bertahan hidup ya karena ada makan, ada minum, ada menghirup oksigen. Nah, lalu ada teori ahli biologi teoritis ya, yaitu Charles Darwin dari Inggris, yang menyatakan bahwa manusia bisa mampu survive, bertahan hidup karena memiliki daya tahan untuk beradaptasi dengan perubahan. Nah, teori itu betul ya, betul, tetapi dalam hal ketika mereka menghadapi hal yang sangat besar, yang mungkin tak terduga sebelumnya, lalu mereka mengalami kesulitan. Ya. Yang oleh Rasulullah ya kita diberi juga pelajaran ya bahwa Rasulullah amat kagum kepada orang-orang yang beriman karena semua urusannya baik, dan yang demikian tidak terjadi kecuali pada orang beriman. Kalau dia mendapatkan nikmat atau mengalami hal-hal yang menyenangkan ya, dia bersyukur. Bersyukur itu baik baginya ini. Kalau dia mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan, dia bersabar. Bersabar juga baik, merupakan sikap yang baik. Karena dengan sabar itu dia mendapatkan balasan yang
tanpa hisab ini. Nah, itu statement dari Rasulullah, ya setidaknya diklaim dari Rasulullah, ya, menurut hadis riwayat Muslim, bahwa iman dan sabar itulah yang bisa membuat orang punya daya tahan yang tinggi. Nah, sementara kalau orang tidak beriman, ya tidak memiliki kemampuan untuk menerima ya, hal-hal yang tidak disukai. Ya. Dan itu tidak mereka miliki. Kalau urusannya dengan yang pendek ya hanya di dunia ini, mungkin mungkin mereka akan bisa berkilah ya bahwa saya bisa kok bertahan, apa itu bisa survive kok. Ya, tapi kalau sudah menuju kepada menjelang kematian, ya sakaratul maut, lalu menuju kepada alam barzah, apalagi sampai ke akhirat, berita-berita yang Allah jelaskan, mereka justru ingin hidup seperti kita hidup di dunia ini. Walaupun sudah mati, mereka ingin hidup lagi. Mengapa? Karena mereka tidak beriman dan tidak membawa amal saleh ini. Sehingga ketika mereka sudah mati, mereka ingin hidup lagi. Tujuannya apa? Tujuannya supaya beriman. Dalam satu ayat, tujuan supaya mereka beriman. Dalam ayat yang lain, mereka ingin beramal saleh. Saya kira ada baiknya kita baca ayatnya ya. Kita buka surat Al-Baqarah ayat 167. Wa qala alladziina taba'u law anna lana karratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna kadzalika yurihimullahu amalahum hasaratin alaihim wa ma hum bi kharijina minan nar. Dan berkatalah orang-orang yang mengikuti, seandainya kami dapat kembali ke dunia, pasti kami akan berlepas diri dari mereka sebagaimana mereka berlepas diri dari kami. Demikianlah Allah memperlihatkan kepada mereka amal perbuatannya menjadi sesalan bagi mereka. Dan sekali-kali mereka tidak akan keluar dari api neraka. Nah, itu teks teks yang menjelaskan bahwa adanya segolongan orang yang lantaran amalnya tidak bermanfaat, mereka ingin hidup lagi, andekan ya, andekan. Ya, mengapa mereka mengatakan lau annalana karotan, andekan kami bisa kembali ke dunia ini? Ya, karena memang sudah tidak mungkin kembali ke dunia ini. Ya, tapi di ayat lain ditegaskan lagi bahwa kayak itu sebenarnya andekan itu bisa, mereka betul-betul ingin. Nah, tetapi kisah seperti ini diberitahukan kepada kita itu dalam rangka supaya kita yang masih hidup jangan sampai bernasib seperti mereka. Nah, arahnya ke sana ini. Sehingga kita yang masih hidup betul-betul berupaya keras, berupaya dengan sungguh-sungguh untuk meningkatkan ilmu, iman, dan amal saleh kita ini. Coba kita buka juga surat Asy-Syu'ara. Nah, ayat 102. Ya. Falau anna lana
karratang fanakunana minal mu'minin. Ini sekiranya kita dapat kembali lagi ke dunia, niscaya kami menjadi orang-orang yang beriman. Ini kan menggambarkan bahwa mereka diceritakan oleh Allah sudah meninggal dunia tapi tidak beriman. Nah, kondisi orang yang meninggal dunia tanpa iman itu mereka menjadi tidak merdeka. Itu yang didambakan oleh orang Barat, ingin merdeka total. Ternyata dengan tanpa iman begitu masuk ke alam barzah mereka mengalami kesulitan. Apalagi sampai nanti di akhirat kelak, kesulitan demi kesulitan akan mereka hadapi ini. Ya, itu secara bertahap dijelaskan oleh Allah ya, bagaimana kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi ini. Tapi kalau orang punya iman, di dunia dia ya terpenuhi kebutuhannya, di akhirat pun ya, semua terpenuhi, dan Allah memberikan statement yang menggambarkan betapa merdekanya ya, betapa bebasnya orang beriman di akhirat nanti itu. Ya, dengan firman-Nya, walakum fiha ma tastahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Nanti di surga kalian akan mendapatkan apa saja yang kalian inginkan dan apa saja yang kalian minta. Nah, itulah kondisi kebebasan atau kemerdekaan orang yang beriman ya. Kalau di akhirat begitu, di dunia juga sama. Karena tujuan wahyu diturunkan adalah untuk membebaskan manusia dari segala macam penindasan oleh makhluk. Itu tujuan Al-Quran. Nah, lalu manusia hendaknya menghambakan diri kepada Allah. Nah, itu yang dalam bahasa agama disebut tauhid. Hanya mengesahkan Allah, membebaskan diri dari segala macam belenggu oleh makhluk. Itulah kebebasan ya, kemerdekaan ini. Mengapa? Karena dengan mengangkat dirinya sebagai hamba Allah, Allah sendiri sebagai majikan kita, sebagai Tuhan kita, Dia tidak mempunyai keinginan apa-apa dari kita. Tidak ingin mendapatkan keuntungan hasil juga untuk kita. Jadi tidak dirampas oleh Allah. Nah, sehingga memang agama betul-betul untuk membuat kita merdeka ya. Nih. Nah, kemerdekaan ini yang betul-betul perlu diperdalam supaya kita bisa berdialog dengan orang-orang katakanlah orang-orang ateis, orang-orang sekuler ya, yang menganggap agama ini menjadi candu atau menjadi penghalang bagi kemajuan umat manusia ini. Kalau fakta sejarahnya ya menunjukkan bahwa nyatanya umat Islam mengalami kemunduran. Ya, bahkan sekarang ini tertinggal jauh. Mengikuti aja nggak mampu, apalagi mengejarnya, apalagi melebihinya. Nah, tidak mungkin kata mereka ini. Ya itu fakta sejarah seperti itu. Tapi ketika Al-Quran dipelajari, ya, bisa saja lalu mengalami proses kemajuan seperti yang dialami oleh Nabi dan para sahabatnya. Pada pertemuan yang lalu pernah saya sampaikan bahwa kehidupan mengikuti petunjuk wahyu itu dipraktekkan oleh Rasulullah bersama para sahabatnya kurang lebihnya dalam waktu 30-an tahun. Ya, andaikan Abu Bakar sampai Ali itu 30 tahun, Rasulullah ya 20 tahun lebih sedikit ya. Ya sekitar 50 tahun pertama ya, setengah abad pertama
itu Al-Quran membimbing mereka, lalu telah mampu mengubah ya manusia dari zaman jahiliyah menjadi masyarakat berperadaban ya. Nah, tapi setelah itu lalu mengalami penurunan kembali karena eh, ya belum menjadi sistem yang kokoh ya, karena baru baru percobaan ya pertama yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya ini. Oleh karena itu kita perlu me- ya, mempelajari lebih sungguh-sungguh karena sebenarnya apa yang dimaui oleh wahyu yang dimaui oleh Allah tidak hanya sekedar yang dipraktekkan oleh Rasulullah, tapi lebih dari itu ya. Maka sebutan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira, bahwa pada Rasulullah buat kita ada uswah hasanah, contoh yang baik. Iya, tapi kita perlu mengetahui bahwa yang dimulai oleh Allah dari kita itu adalah bukan hanya sekedar mencontoh Rasulullah. Ini karena kehidupan Rasulullah itu sesuai dengan tuntutan zamannya. Sementara yang Allah maui ya dari kita ya sesuai dengan tuntutan zaman kita yang sudah berbeda jauh dengan tuntutan pada zaman Rasulullah. Meskipun unsur-unsur manusianya sama ya, tapi kualitas kehidupannya sudah berbeda. Masyarakatnya sudah berbeda ini. Kalau kita harus mengikuti apa yang dikejar oleh Rasulullah, tentu kita bisa kehilangan momen ya. Saya kira itu mungkin apa yang bisa sampaikan. Monggo yang atau ada yang mau berkomentar, nambah atau ngurangi atau bertanya juga boleh, silakan. Prof. Mir Alam, monggo bisa menambahkan. Ya, makasih Pak Kiai. Ini terlambat saya buka rupanya daring pada subuh hari ini ya. Alhamdulillah penguatannya kembali lagi bahwa solusi utama yang bisa menjadi penguatan kita adalah memang kembali lagi Al-Quran ya, tadi yang disampaikan ya. Tinggal bagaimana memang perjuangan kita untuk menghadirkan hakul yakin kita dengan apa yang ada dalam Al-Quran. Jadi tidak ada lagi yang kurang sebenarnya bagi kita umat Islam ya. Isi Al-Quran sudah banyak diperhatikan oleh Rasulullah dalam berbagai hal ya. Tinggal bagaimana kita menggali kembali ya, menghadirkan kembali sebagai referensi kehidupan ya. Saya ulang lagi bahwa referensi keilmuan yang sudah terbangun dengan pendekatan-pendekatan barat itu perlu dikonfirmasi atau dibungkus kembali dengan referensi ilahiyah dalam berbagai bidang-bidang kajian keilmuan. Kemarin makasih banyak Pak Kiai waktu di Jogja itu berbicara tentang keadilan. Saya hanya melengkapi sedikit karena saya dari bidang ekologi pertanian. Nah, rupanya Masya Allah, ketika keadilan itu kita bungkus dengan apa kata Tuhan tentang keadilan itu luar biasa. Saya temukan ada 28 ayat, 28 kali diulang. Ya. Nah, di situ sudah ada konsekuensi keadilan, bagaimana kalau kita tidak adil,
bagaimana juga peluang bahwa merebut cinta kasih sayang Allah ketika kita berlaku adil, semua sudah ada ayatnya dalam Al-Quran. Nah, sehingga kembali lagi bahwa apapun aspek yang kita kaji, ya bisa sorot dari dimensi sainsnya, dimensi filosofinya, dimensi budayanya, dan ditambah dengan dimensi spiritualnya. Kalau keempat dimensi itu menyatu di dalam merumuskan suatu keilmuan, nah itulah ilmu yang hebat nanti. Nah, karena sekali lagi bahwa kita sudah terlalu lama dikotomi, jadi kita berjuang ini untuk mengembalikan kejayaan ilmu dengan mengembalikan ya dua saja yang digunakan, pakai Al-Quran kemudian ditambah dengan kearifan lokal, ini luar biasa. Ya. Jadi sekali lagi ada 28 kali diulang, kemarin itu 14 kali dalam bentuk kata kerja dan 14 kali dalam bentuk kata benda. Nah, disitulah kita bisa lihat ruang lingkupnya keadilan, apa itu keadilan, apa konsekuensinya kalau tidak adil. Saya kira hanya itu pakai kesimpulannya. Alhamdulillah ya, bisa bergabung lagi. Ya. Nanti pekan depan lagi, langsung, nggak daring lagi pekan depan ya. Assalamualaikum. Mohon maaf nggak sempat kemarin ketemu karena hanya satu malam, begitu selesai acara langsung ke bandara. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga mohon maaf ya karena ya kesibukannya ya sehingga lalu tidak bisa bertemu Pak Hamim yang sempat bertemu ya. Iya. Saya baru sadar juga Pak Kiai, hanya kelompok pengajian Ahad itu di Jogja. Jadi nanti saya sudah putuskan bahwa saya serahkan ke panitia untuk ini. Kalau saya minimal nginap 2 malam untuk ketemu Pak Kiai. Baru saya sadar, rupanya kelompok pengajian kita di Jogja. Ya. Kasih, insya Allah satu saat bisa ketemu. Ya, terima kasih ya, apa yang disampaikan Prof. Mir Alam itu luar biasa ya. Ini tentang keadilan. Ya, keadilan itu dalam persepsi saya ya, itu tidak hanya dalam bentuk teoritis itu. Sebenarnya semua yang terjadi itu keadilan kalau saya melihat ya. Apapun yang terjadi itu keadilan hukum Tuhan. Nah, sekarang misalnya ya, orang naik kendaraan ya, mobil misalnya nih, dia mentaati rambu-rambu lalu lintas. Ya itu memperoleh hak keadilannya. Ya karena dia mengikuti rambu-rambu lalu lintas, dia traffic light hijau, dia jalan, ya dia memperoleh haknya ini. Nah, tapi kalau misalnya ada orang nekat merah diterjang tetap jalan ini, disemprit oleh Pak polisi, semprit, ditilang ya, ditilang kemudian dia membayar tilangnya, itu juga sebuah keadilan. Jangan dikira bukan keadilan. Nah, sehingga orang yang ditilang dia membayar itu juga orang yang taat kepada hukum. Ya. Nah, kecuali dia tidak mau membayar denda, itu namanya orang tidak taat. Tapi kalau dia tidak membayar denda ya mungkin sepeda motornya kan menggeletak, ditahan ya, ditahan. Ya ditahannya itu sendiri juga sebagai bentuk keadilan. Nanti kalau dia bayar, baru dia diambil sepeda motornya atau mobilnya ini. Jadi keadilan itu ada istilah keadilan yang seperti yang kita kehendaki, ada juga keadilan-keadilan yang tidak kita kehendaki. Lantaran kita dalam mentaati keadilan ini ada hal-hal yang secara terpaksa. Nah, misalnya lah kalau saya dalam bahasa yang lainnya, nah, orang melakukan maksiat, ya karena sudah tarafnya melampaui batas ya,
sudah sangat besar, lalu Allah membalas dengan ya, cara yang sudah dia tetapkan ya. Misalnya lalu muncul gempa misalnya ya. Gempa itu juga wujud dari keadilan. Ya, bahwa manusia tidak suka ya ya memang memang karena orang itu nggak mau tahu. Karena sudah diberitahu nggak mau tahu. Akhirnya apa? Karena nggak mau tahu ya dia tidak tahu. Aung eh, disampaikan ya, diucapkan. Orang itu juga nggak tuli ya, orang itu nggak tuli. Tapi ketika disampaikan dia tidak sengaja bisa memahaminya dengan baik, ya hanya lewat saja, lewat telinga kanan lalu keluar lewat telinga kiri gitu. Nah, sehingga lo tidak bisa mempengaruhi kehidupannya ini. Nah, karena tidak mau tahu, ya akhirnya tidak tahu. Tapi apa kalau orang tidak tahu lalu hukum Allah tidak berjalan? Ya tetap berjalan. Karena aturan Allah itu berjalan secara otomatis. Ya, orang mau atau nggak mau berjalan aturan Allah ini. Karena apapun yang kita kerjakan itu pasti berjalan sesuai dengan kerangka hukum Allah atau sunatullah itu. Misalnya ya, orang yang belajar, ya lalu dia tambah ilmunya, tambah keyakinannya. Tapi kalau orang itu pilih, saya nggak mau belajar, repot kalau belajar nih, belajar harus melek malam, ini kurang tidur dan seterusnya ya, pergi ke perpustakaan, keluarkan uang banyak ini, ribet sekali ya. Dia pilih, nggak usah sekolah aja, enak ya. Ya itu sebagai sebuah pilihan, itu hak dia, monggo saja ya. Tetapi dia pilih tidak belajar, itu bukan berarti dia terlepas daripada hukum Tuhan. Tetap saja orang tidak mau belajar, ya dia kondisinya akan seperti itu, tidak naik-naik ya. Itu sama-sama menempuh hukum kausalitas. Sehingga kalau yang belajar lalu dia bisa naik menjadi hidupnya lebih bagus, ya itu karena mengikuti hukum kausalitas. Sebagaimana yang tidak mau belajar nggak naik-naik, sama-sama tunduk kepada hukum Tuhan ini. Nah, hanya biasanya ya yang mengikuti dengan yang tunduk kepada hukum Tuhan dengan sadar itu biasanya lebih bagus daripada yang secara terpaksa ini. Itu saja ya. Kepada hukum Tuhan. Ya itu dalam pikiran saya. Setiap orang tidak bisa lepas daripada hukum Tuhan. Ya karena Allah sudah mendeklar bahwa Allah mengatur segala urusan dari langit sampai bumi. Ya, seperti disebutkan dalam surat Hamis Sajdah ya. Di surat ke-32 nah, ayat 5 ya, yudabbirul amra minas sama ilal ard. Dia yakni Allah mengatur segala urusan dari langit sampai bumi. Jadi segala urusan itu Allah atur ya. Tak ada yang diatur oleh Allah ini. Karena kalau ada yang tak diatur oleh Allah, itu mengandaikan adanya makhluk yang bukan ciptaan Allah. Nah, berarti ada makhluk ciptaan Tuhan yang lain. Nah, itu yang begitu ya tidak mungkin ya. Karena Al-Quran sudah memberitahu kalau pencipta ya hanya satu, ya hanya Allah saja. Jadi kita mesti berlatih membangun pemahaman-pemahaman ya dengan dasar yang memungkinkan kita untuk bisa punya pendirian yang kokoh ini. Saya kira mungkin tambahan dari saya atas apa yang disampaikan oleh Prof. Mir Alam betul tadi ini ya.
Yang lain, monggo, mungkin ada yang mau nambahkan. Oke, kalau nggak ada saya lanjutkan kaitannya dengan puasa ya. Uh, puasa itu kalau menurut orang Islam itu dianggap ibadah bukan ya? Hmm. Atau mungkin sesekali kita perlu tanya kepada orang yang ya tidak biasa hidup dengan pola Islam ya. Misalnya sholat, ya, puasa itu termasuk ibadah atau bukan? Nah, itu pertanyaan yang saya kira perlu di apa sadari bersama supaya kita bisa berkaca kepada wahyu. Ya. Karena saya berkali-kali juga bertanya kepada sebagian orang ya, orang orang Nasrani wajib wajib puasa enggak ini? Sebagian mengatakan ya tidak. Nih, orang Nasrani wajib sholat 5 waktu enggak? Nah, mereka menjawab tidak. Nah, ini menurut saya eh, terperangkap ya. Jawaban seperti itu terperangkap ini. Nah, ya perangkapnya itu dibuat sendiri, ya dibuat sendiri. Tapi kalau orang memahami membaca ayat Al-Quran, semestinya jawabannya tidak seperti itu. Karena menurut para yang namanya ibadah itu mereka bagi menjadi dua, ada ibadah mahdoh, ada ibadah wiru mahdoh. Nah, puasa ya sholat itu termasuk jenis-jenis ibadah, termasuk jenis ibadah mahdoh. Yang wiru mahdoh ya yang tidak ada contohnya langsung ya dari Rasulullah, tapi diberikan perintah-perintah secara umum ya, misalnya beramal salehlah ya, itu perintah yang sifatnya umum ya, yang dalam surat Al-Quran ya. Nah sekarang kalau kalau salat itu ibadah, puasa itu ibadah. Nah sementara manusia ini disuruh beribadah. Ya. Kalau misalnya orang lain menggunakan term yang berbeda, ah, bertakwa itu menjalankan perintah menjauhi larangannya ini. Ada perintah sholat dikerjakan salatnya, ada perintah puasa dikerjakan puasa. Itu namanya orang yang bertakwa. Ini ibadah dan takwa itu sama-sama diperintahkan oleh Allah kepada semua manusia. Coba kita buka surat Al-Baqarah ayat 21. Ya. Ya ayuhan nasyu'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Ya, bertakwa itu hanya terhindar dari mara bahaya. Jadi ubudu
itu adalah bentuk fi'il amr atau kalimat perintah yang oleh para ahli hukum dibuat kaidah ya al aslu fil amri lil wujub. Ya, asal mula perintah itu adalah menunjukkan wajib. Ya. Jadi manusia siapapun dia, ya diperintahkan untuk beribadah kepada Allah. Ibadah ini adalah kosakata umum yang di dalamnya mencakup berbagai macam kegiatan yang Allah perintahkan. Misalnya sholat, puasa, zakat, haji, ya berkata jujur dan lain sebagainya. Itu ubudu. Jadi jangan karena lalu menjadi agama sudah tidak merasa diperintah beribadah, ya karena agama Kristen juga bukan pembatal perintah ibadah. Bahkan agama Kristiani yang katakanlah dibawa oleh Nabi Isa ya, itu semuanya menyuruh beribadah. Ya semua nabi itu menyuruh orang untuk beribadah kepada Allah. Sehingga siapapun dia, ya memang punya kewajiban salat, juga punya kewajiban puasa dan lain-lain ini. Jangan lalu, wah itu bukan muslim, itu wajib, nggak wajib sholat, nggak wajib puasa. Artinya apa? Kalau nggak wajib puasa, nggak wajib sholat, ya kalau dia tidak puasa, ya karena nggak wajib. Tidak sholat, ya karena merasa tidak wajib. Kalau tidak wajib, nggak melaksanakan, ya tidak dosa. Kalau tidak dosa, jadi tidak masuk akal kalau lalu dia disiksa. Itu jangan sampai lalu orang terperangkap oleh jalan pemikiran yang tidak dibangun di atas logika wahyu ya. Itu mungkin tambahan yang uh, perlu kita pahami bahwa semua manusia diperintahkan ya untuk beribadah dan juga untuk bertakwa ya seperti disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 1 itu perintah bertakwa yang ditujukan kepada semua manusia ya. Ya Yuhanna suttaku rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah al-ayat. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari jiwa yang satu. Jadi yang diseru An-Nas, wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu. Kalau kita ingin melihat takwa itu apa, nanti ayat lain memberikan penjelasan. Ya. Misalnya dalam surat Al-Baqarah ayat 177, itu Allah memberikan penjelasan bertakwa itu seperti apa ini. Nah, ternyata bertakwa di ayat 177 misalnya dikatakan adalah orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat, kitab, nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak yatim, orang miskin, ibnu sabil, orang yang minta, dan juga untuk memerdekakan budak. Lalu ditambah dengan menegakkan salat, bayar zakat, memenuhi janji manakala berjanji, bersabar dalam berbagai macam kondisi, itulah orang-orang yang benar dan itulah orang yang bertakwa. Jadi bertakwa itu sendiri wujudnya unsur utamanya adalah iman dan juga amal saleh ini. Ada zakat, ada infak, ada salat dan lain-lain ini. Sehingga orang itu merasa dirinya manusia, ya ketahuilah bahwa dia disuruh untuk bertakwa, sebagaimana disuruh untuk beribadah, sebagaimana dia disuruh juga untuk beriman. Jadi iman, ibadah, dan takwa itulah tiga term yang diperintahkan oleh Allah yang ditujukan kepada semua manusia. Oke, saya kira itu.
Ini ada Pak Hadi Nuryanto ya. Pak Hadi Nuryanto mendengarkan suara saya? Ya, Pak Diranta udah lama nggak ketemu, biar cerita. Ya, Mohon maaf, lama enggak bisa gabung karena Sabtu Ahad itu kebetulan banyak jadwal. Kalau Ramadan kan diajukan waktunya ya. Nah, kemarin Jumat seminggu lalu, yang sebelumnya ya, waktu tanggal berapa? 9 atau ya 10 ya? 10 ya, tanggal 10 itu. Kan Pak Hadi Nuryanto ngisi kajian eh, di Kemis pagi ya, Kemis pagi nih. Waktu saya ke mana ke Jember itu loh. Nah, mungkin Pak Hadi Nur bisa bisa menceritakan pengalamannya atau materi yang disampaikan pada ibu-ibu supaya yang lain juga bisa mendengarkan, mendapatkan sesuatu yang bisa untuk memperbaiki kehidupan kita bersama. Moga Pak Dinur. Kayaknya sudah cukup, Tat. Iya, belum cukup, nggak pernah ada kata cukup. Cukup nanti kalau udah mati baru cukup ya. Iya, Ya kalau kemarin kan saya sama ibu-ibu itu share kaitan apa terapi worry sama nervous itu ya. Jadi ya, itu kan sholat itu menjadi terapi agar orang itu tidak gelisah, tidak ya mungkin khawatir itu ya. Itu kan ayatnya jelas. Yang itu ternyata ibu-ibu juga sangat antusias itu ya. Itu kan dalam surat Ma'arid itu kan ternyata ya kalau kita gali Quran itu banyak hal yang memang harus kita dalami, termasuk ya tadi kaitannya banyak orang yang sangat peka terhadap kebutuhan jasmaninya, tapi tidak setiap orang peka terhadap kebutuhan rohaninya. Kaitan peningkatan iman, ilmu, amal soleh, ini kan tidak setiap orang peka kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi. Tapi kalau kaitan kebutuhan jasmani, itu mungkin lapar sedikit aja sudah buru-buru cari makan, haus cari minum, atau mungkin fisiknya barangkali terasa kurang nyaman itu segera mencari obat, mencari dokter. Tapi sisi lain, kalau kebutuhan rohani agaknya memang perlu diperhatikan itu ya. Ya termasuk khawatir, gelisah, itu sebenarnya kan hal-hal yang mestinya kalau rohaninya selalu diasah, untuk kebutuhannya dipekakan, ini kan solusinya ternyata dalam Quran sudah sangat lengkap. Mungkin itu Ustadz yang kemarin saya share ke ibu-ibu. ya. Jadi sholat sebagai bentuk terapi ya. Ya, sebagaimana puasa itu juga untuk terapi ya. Kata siapa itu eh, Pak Kiai Agus yang dari Jawa Timur ya. Agus siapa itu? Ada yang ingat enggak ini? Apa Pak Kiai Agus Mustafa? Agus Mustafa ya. Ya. Agus Mustafa itu dia mengatakan yang namanya puasa itu adalah pengobatan tanpa metabolisme istilahnya itu. Itu kalimat yang kurang lebihnya saya pahami dari beliau ini.
Ya, beliau menjelaskan puasa itu dengan pengetahuan yang ditemukan oleh dokter Jepang yang meraih hadiah Nobel itu ya. Dia memperkenalkan istilah autofagus atau autofagi ya, atau autofagi ya, yaitu ketika manusia dalam kondisi lapar, maka lalu sel-sel yang sehat kelaparan, lalu mencari makan, lalu ditemukanlah makanan-makanan berupa sel-sel yang sudah tua, yang sudah mati itu, yang kalau dibiarkan dia akan menumpuk menjadi bibit penyakit. Sehingga orang sebenarnya sedang membersihkan sel-sel yang sudah siap menjadi penyakit atau sudah menjadi penyakit. Nah, itu dimakan sedikit-sedikit ya oleh sel-sel yang sehat ini. Hingga lalu muncullah istilah autofagi atau memakan dirinya sendiri ya. Dirinya sendiri artinya memakan temannya sendiri ya. Ya, sel memakan sel itu loh. Tapi bukan sel dirinya memakan dirinya, bukan ya, memakan temannya itu ya. Temannya yang sudah tidak bisa bekerja secara normal ini. Nah, itu puasa. Jadi kalau dalam Al-Quran dikatakan kutiba alaikumussyam, ya kutiba itu dalam bahasa Arab artinya tercatat atau tertulis ya. Jadi secara fitri Allah sudah mendesain bahwa kesehatan manusia diantaranya diraih dengan berpuasa. Sehingga sebutan kutiba itu kalau diterjemahkan diwajibkan, ya lalu apa bedanya dengan sebutan misalnya aujaba atau yujabu misalnya ini, ya diwajibkan ini. Kok lalu menggunakan kata kataba? Ya karena kataba itu sendiri maknanya adalah menulis. Ya kutiba alaikumussyam, telah tertulis puasa itu atas kalian. Ya untuk mewujudkan keutuhan hidup jasmani rohani itu dibutuhkan puasa. Sebagaimana Allah berikan juga ya puasa itu, ajaran puasa kepada orang-orang sebelumnya ini. Dan ya, karena puasa memang merupakan ajaran yang pokok ya untuk memelihara kesehatan jasmani dan rohani ini. Ya kalau disebutkan ajaran agama sepintas itu urusan rohani, tapi sebenarnya tidak demikian. Karena urusan rohani itu menyatu dengan kehidupan rohani ini. Nah, karena menyatu maka wajar kalau lalu pengaruh mempengaruhi. Ya, orang yang beriman ya walaupun lapar dia tidak mengeluh misalnya ini. Itu karena ada kemampuan untuk mengendalikan diri. Nah, orang yang biasa berbuat sesuai dengan petunjuk wahyu, ya, dia akan lebih efektif, efisien hidupnya ini. Tapi kalau tidak mengikuti wahyu, biasanya ya di awal dia mengeluh, setelah dia sudah sekian lama, baru dia sadar, oh ternyata saya keliru begitu. Ya, tapi kan energinya sudah terlalu banyak untuk mengeluhnya tadi ini, sehingga dia tidak efektif, efisien ya. Seharusnya saat-saat dia mengeluh itu sebenarnya dia berkesempatan untuk mendapatkan atau meraih pahala yang banyak, tapi karena dia nggak punya ilmu yang cukup, lalu dia kehilangan kesempatan untuk memperoleh keuntungan pahala yang besar tersebut ini. Sehingga dengan iman lalu
orang bisa menempuh hidup secara efektif, efisien ini. Karena apapun yang dialaminya itu sadar ya, disadari bahwa itu karena keterbatasan dirinya, baik dengan dasar ilmu ataupun mungkin ya kekurangan ilmunya ya, sehingga dia mengalami hal-hal yang tidak dikehendaki, lalu mendorong dirinya untuk belajar lebih jauh. Oh ternyata saya dalam hal ini belum paham, maka saya perlu belajar lagi, ya begitu. Ya semua orang itu pasti akan mengalami keterbatasan dalam hal pengetahuan ini. Oh yang tak terbatas pengetahuannya ya Allah saja kok. Ya walaupun nabi, walaupun rasul, ya ulama, tetap saja dia perlu mendapat tambahan ilmu dari Allah. Lalu mereka bilang, Rabbi zidni ilma. Ya Allah, ya Tuhan kami, tolong aku tambah ilmu. Begitu. Jadi minta tambahan ilmu. Karena hanya dengan tambahan ilmu itulah lalu dia bisa menyikapi ya, situasi dengan benar ini. Ya, para mustahid ketika mereka sudah bekerja keras menggunakan akalnya ya, hatinya, mohon kepada Allah untuk beristihad. Ya, setelah dia melakukan istihadnya diungkapkan juga lalu menutup kalimatnya, menutup pernyataannya atau hasil istihadnya dengan wallahu alamu bisawab. Ya, Allah lebih tahu mana yang benar. Ya, alias hasil istihadnya masih berada dalam kemungkinan-kemungkinan ya untuk diperbaiki. Dan kan bahwa istihad selalu harus diperbaiki. Ya, karena perolehan manusia selalu bersifat terbatas sementara karena perolehan itu sendiri berdasarkan fakta-fakta yang sempat dikumpulkan dan juga berdasarkan metode yang digunakan. Kalau faktanya ditambah, metodenya diganti, bisa saja lalu hasilnya berbeda ini. Sehingga lalu kita bisa memiliki sifat tawadhu kepada Allah. Kita selalu merasa butuh Allah, merasa perlu Allah, sehingga perlu taqarrub kepada Allah sepanjang hayat kita. Kita akan bisa menempatkan diri kita di bawah Allah, bukan di atas Allah ya. Seperti Fir'aun itu menganggap dirinya jadi Tuhan. Tuhan dianggap enggak ada itu. Ini kan terbalik ya, terbalik cara berpikirnya ini. Tapi kalau orang mengenal Allah, dia terus berupaya ya meningkatkan pengetahuannya, dia kan selalu bisa memelihara tawadhu. Jadi akan terhindar dari penyakit kibir atau sombong ya. Dia selalu butuh orang lain, selalu butuh Allah, meskipun butuhnya kepada orang lain bukan dalam bentuk yang dalam bahasa menindas ya, atau dolim, bukan. Ya, tapi dalam bentuk-bentuk yang memang dibenarkan menurut agama ini. Jadi itu menurut saya. Mungkin Prof. Tri bisa menambahkan, kalau ada beberapa menit. Terima kasih, Ustaz Sumedi. Itu kaitannya dengan tadi yang penyesalan setelah sampai di ya biasanya penyesalan itu gambar Quran kan ketika menjelang sakaratul maut, kemudian ketika sudah di alam barzah, alam kubur, kemudian ketika di akhirat baru ingin kembali ke dunia, ingin beramal gitu kan. Kalau ketika menjelang sakaratul maut itu kan meminta supaya diperpanjang hidupnya, akan beramal seterusnya. Bentuk-bentuk semacam itu kan ini ya sebenarnya pelajarannya, hikmahnya itu kan seharusnya kita itu
bagaimana caranya supaya tidak terjadi seperti itu gitu. Ya. Itu kan Ya. diingatkan supaya ini loh nanti akan terjadi orang-orang akan begini gitu. Nah, tetapi ini misalnya bulan Ramadan ya, setiap bulan Ramadan itu frekuensi aktivitas untuk pengajian itu semakin banyak. Tetapi dari segi implementasi pengamalannya, pembiasaan dari apa yang dituntunkan Allah Rasul Al-Quran dan Sunnah itu kok sepertinya malah semakin menjauh ya. Menjauh dalam pengertian yang sifatnya Islam yang dilakukan secara sistemik atau by system itu. Nah, akhirnya juga individu-individunya terbawa juga seperti itu. Sehingga seakan-akan tidak memiliki korelasi antara banyaknya orang beragama Islam di KTP-nya dengan perbaikan kehidupan itu. Sehingga kita saksikan setiap saat ya hari-hari itu kan menunjukkan ya hampir semuanya beramal itu sebenarnya karena apa, berbuat karena apa, melakukan karena apa. Jadi sebenarnya lembaga-lembaga keagamaan, lembaga-lembaga keislaman itu sekedar untuk mencari kehidupan duniawi, belum betul-betul lillah. Bahkan sampai begini, sebetulnya apa sih yang dimaksud dengan iman kepada kitab-kitab Allah? Apa yang dimaksud dengan iman kepada Al-Quran? Jadi misalnya gini, orang menyatakan iman, tetapi kok nggak ada konsekuensinya. Misalnya bagaimana konsekuensi dari iman itu tentu selain membaca, tentu perlu memahami, perlu mengamalkan, perlu membiasakan, terus-menerus, sehingga terbentuk pada dirinya itu pribadi Qurani, pribadi Islami. Nah, itu konsekuensi dari iman kepada kitab-kitab Allah mestinya seperti itu gitu. Tapi yang terjadi ini, yang kebanyakan terjadi itu hidup itu bukan karena bagaimana kitab-kitab Allah, bagaimana Al-Quran, bagaimana Sunnah. Tapi seringkali yang dipedomani itu lebih banyak daripada selain yang dari Al-Quran dan As-Sunnah. Itu hampir semua aspek hidup, termasuk dalam hal ibadah. Jadi misalnya kalau itu ketika Rasulullah wafat, kemudian dilanjutkan kepemimpinan Islam oleh Abu Bakar As-Siddiq. Itu kan banyak yang kemudian murtad. Kemudian ada yang memisahkan antara sholat dengan zakat, tidak membayar zakat lagi setelah Rasulullah wafat itu. Semakin banyak, bahkan itu 40-an ribu orang murtad bareng-bareng itu. Kemudian apa itu si nabi palsu gitu. Tapi kondisi yang semacam itu kan misalnya nggak dengar kisahnya, jadinya misalnya Abu Bakar ngajak para sahabat-sahabat kemudian datang ke kuburan Rasulullah minta bantuan pada Rasulullah. Itu nggak pernah saya dengar riwayatnya atau kisahnya kalau ada begitu gitu loh. Tapi sekarang kok yang namanya apa ya? Namanya ziarah kubur, yang namanya wisata Islami, yang namanya nyekar, yang namanya apapun itu seakan menjadi ritual itu lebih penting daripada sholat, lebih penting daripada puasa, lebih penting dari amal-amal yang lain itu. Sehingga yang ramai itu kuburan-kuburan itu. Apalagi nanti kalau menjelang ini, menjelang pemilihan presiden, wakil presiden, pemilihan gubernur, pemilihan bupati, wali kota, pemilihan lurah, pemilihan kepala dusun, RT, RW, pemilihan DPR, DPRD, peserta pemilihan itu larinya itu ke ini, ke kuburan-kuburan itu. Nah, barangkali Ustaz Sumedi bisa menginformasikan lebih lanjut. Kenapa kok jadinya seperti ini gitu loh? Kenapa kok tidak lagi sebetulnya sahabat-sahabat dulu itu ketika
menghadapi masalah-masalah yang krusial bagaimana caranya gitu. Apa juga Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, apalagi ketika masa misalnya ketika masa Utsman bin Affan terjadi persoalan yang krusial ya, apalagi zaman Ali bahkan terjadi apa ya peperangan umat Islam sendiri. Apa mereka juga datang ke kuburan Nabi kemudian minta apa itu melalui Nabi atau gimana? Ada nggak yang begitu itu? Terus yang sebelumnya yang dicontoh itu siapa gitu? Apa gitu? Itu Ustadz Sumedi. Makasih. Ya, masih ya, itu pertanyaan besar ya. Ya, karena ini persoalan yang sangat kompleks ya. Tapi kalau saya sederhanakan, mengapa terjadi seperti itu? Ya, jawaban singkat saya, ya karena orang itu nggak yakin dengan dirinya sendiri. Ya, nggak yakin dengan dirinya sendiri itu apa? Kalau orang membaca tuntunan Allah bahwa orang yang ingin hidup selamat dunia akhirat dia harus beriman beramal saleh, ya sesuai dengan petunjuk wahyu dan sunnah Rasulnya nih. Seharusnya dia hidupnya ya mengikuti petunjuk wahyu. Nah, saya ambilkan contoh konkret ya, misalnya nih, Allah menyuruh kita untuk hidup bersama ya. Dalam kebersamaan itu ya dalam komunitas ya, bukan individu-individu ini. Nah, problem yang muncul di Indonesia ya, komunitas itu diperbanyak malah ini ya, diperbanyak ini. Komunitas agama ya misalnya lah ya, ada NU, ada Muhammadiyah, ada MTA, ada Jamaah Tabligh, ada apa lagi? Itu mungkin ratusan, mungkin bahkan ribuan di Indonesia ini ya, wadah-wadah umat Islam ya, dengan nama-namanya yang sekian banyak ya, mungkin kita bisa melihat dalam bentuk yayasan misalnya sekian ini, sekian ini. Nah, itu dari satu sisi bahwa mereka membentuk wadah itu ya, itu mungkin dari segitu positif ini ya. Nah, tapi ada negatifnya lalu tidak bisa atau belum bisa membentuk kekuatan yang besar ya, yang bisa katakanlah menandingi atau mengimbangi ya kaum kapitalis misalnya ini. Sebenarnya yang diidealkan oleh Al-Quran itu bukan hal yang sulit sebenarnya, sederhana sebenarnya ini. Misalnya loh ya, saya ambilkan contoh ya, setiap orang punya kewajiban menanggung kehidupan dirinya sendiri. Orang berani hidup ya berani menanggung dirinya sendiri. Misalnya ya, orang butuh makan, butuh pakaian ya, dan lain-lain ya. Itu kalau dia berani hidup ya berani menanggung dirinya sendiri ini. Nah, tapi lalu ada anjuran agama bahwa untuk bisa hidup dengan baik bagi dirinya ya, baik ketika di dunia maupun di akhirat, itu tidak cukup hanya dengan memenuhi kebutuhannya sendiri secara fisik, tapi dia harus juga melakukan katakanlah misalnya ibadah-ibadah yang sifatnya sosial, yang dalam Al-Quran ya ibadah sosial itu justru menjadi indikator utama daripada ketaatan atau kesalehan individual. Misalnya ya, saya ambilkan contoh surat Ali Imran ya, ayat 92. Di sana dikatakan ya, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, al-ayat. Kalian tidak bisa meraih apa yang namanya albir ya, atau kebaikan sampai kalian menginfakkan sebagian harta yang kalian cintai. Jadi infak itu adalah tangga untuk meraih apa yang namanya
derajat kebaikan ini. Nah, infak tidak lain adalah melibatkan orang lain sebagai objek yang akan menerima, ya. Orang yang akan menerima infak kita ini. Jadi untuk bisa mewujudkan diri pribadi yang baik, itu harus melakukan infak. Sehingga orang yang ingin mewujudkan dirinya menjadi orang yang baik, ya dia harus berusaha bagaimana bisa infak. Infak pun Allah jelaskan, wa yas'alunaka madza yunfikun qul al-afwa. Mereka bertanya kepadamu ya Muhammad tentang apa yang harus mereka infakkan. Ya. Lalu mereka diberi jawaban oleh Allah, qul, hai Muhammad, tolong katakan jawaban pertanyaan mereka yaitu al-afwa, kalau punya kelebihan. Jadi infak itu kalau punya kelebihan. Kalau infak itu harus, dan infak itu kalau ada kelebihan, maka orang harus bekerja supaya punya kelebihan. Nah, kalau setiap anggota masyarakat atau setiap orang ya bisa infak ya dengan kelebihan-kelebihan yang dia miliki, akan membentuk kekuatan yang besar ini. Tapi kalau kebersamaan kita ini kecil-kecil, ya kecil-kecil, hanya berapa orang, ya tentu hasilnya akan kecil. Ya, Muhammadiyah itu misalnya ya, itu kalau dibandingkan dengan umat se-Indonesia ya baru berapa persennya ya ini. Tapi kebersamaan seperti Muhammadiyah sudah bisa mewujudkan hal-hal yang bisa dirasakan oleh orang banyak. Ya, dengan lembaga pendidikannya dari tingkat TK sampai perguruan tinggi, ya, dengan rumah sakitnya, ya, hampir setiap wilayah itu ada rumah sakitnya, ya, sehingga itu bisa khidmat, bisa memberi manfaat buat orang banyak ini, ya, dengan apa namanya yatim piatunya, ya, sehingga lalu banyak anak yatim yang bisa terurus dengan baik ini, dengan lazismunya, ya, hingga dengan lazismu yang dikatakan sebagai bulldosernya Muhammadiyah cepat bisa memberikan solusi-solusi yang dihadapi oleh umat manusia ini, baik warga Muhammadiyah ataupun juga yang lain, ya. Nah, andaikan ini bisa diperkuat, ya, artinya setiap orang bisa beradaptasi dengan komunitas yang lebih besar, bisa lebih cepat, ya. Tapi ini memang perlu diskusi yang lebih matang, ya, apa yang disampaikan Prof. Tis ini. Ini betul-betul problem umat, ya. Problem umat ya di situ itu. Ya. Saya kira itu mungkin jawaban singkatnya, nanti bisa diperluas pada pertemuan-pertemuan berikutnya ini. Kan Boleh ini sedikit? ya kan maksudnya kekuatan umat Islam itu kan pada akidah, ya. Kekuatan umat Islam pada akidah. Makanya kenapa ayat-ayat yang turun pada Nabi itu hampir semua ayat yang turun di Mekah itu, ayat-ayat surat Makkiyah itu semuanya terkait dengan keimanan atau akidah. Sehingga yang ketika masa Nabi para sahabat dilihat dari segi jumlahnya masih relatif sedikit. Tetapi karena akidahnya kuatnya luar biasa, itu menjadi kekuatannya jadi diperhitungkan. Nah, sekarang ini kan lucu itu. Orang Islam tetapi seperti nggak ada bedanya akidahnya dengan yang tidak Islam itu. Jadi bukan hanya misalnya ketika nyalonkan presiden, wakil presiden, nyalonkan lurah, RT yang ke kuburan-kuburan. Yang lebih aneh lagi itu sampai mahasiswa program doktor pun nggak masuk kuliah karena ziarah kubur gitu loh. Loh, kalau makna ziarah kuburnya itu kan ya sebenarnya bagus. Tapi apa yang dilakukan? Bagaimana apa ya rasionya, bagaimana nalarnya? Jadwal kuliah aja banyak S2, S3 yang sudah Islam itu nggak masuk kuliah karena apa itu
tadi katanya wisata rohani, wisata Islami gitu. Loh, Ya, itu itu bagian dari iya, saya bagian dari jadi gitu, jadi lihat loh kok jadinya begini. Makanya semakin apa ya, semakin banyak jumlahnya pun tampaknya tidak memberikan kekuatan kepada kehidupan umat Islam itu, malah seringkali dijadikan alat, ya dijadikan apa oleh berbagai pihak untuk melemahkan orang Islam sendiri karena lemahnya ya, akidah itu gitu loh. Nah, sehingga ya, problem yang utama sebenarnya persoalan 6 rukun iman itu. Wong baru yang satu saja misalnya iman kepada kitab Allah itu betul-betul beriman apa tidak gitu loh. Jangan-jangan iman itu hanya lip service, hanya sekedar formalitas, tetapi tidak ada makna, tidak ada konsekuensi dari iman itu. Makanya hampir seluruh hidupnya itu nggak sesuai dengan tuntunan Allah Rasul, Quran dan Sunnah aja. Nggak ada keprihatinan apa-apa, nggak ada upaya yang signifikan itu. Sampai yang seharusnya kegiatannya sangat penting pun itu bisa dikalahkan dengan yang namanya minta pertolongan ke kubur-kubur tadi gitu. Gitu. Silakan tadi ya, sepertinya Ustadz Mir Alam. Ya masih ada waktu Prof sedikit ya. Jadi saya kira sudah terjawab bahwa memang kekuatan akidah kita memang yang perlu dipertanyakan. Karena memang keimanan yang kuat itu kan harus terbangun dengan keyakinan yang kokoh terhadap siapa dan apa yang kita imani. Nah, kekokohan keimanan sangat ditentukan oleh keilmuan yang membangun kesadaran. Nah, disinilah mungkin memang ya bahwa referensi yang membangun kesadaran kita ini sekali lagi masih mungkin terdikotomi. Belum optimal kita memanfaatkan referensi Al-Quran. Contoh tadi yang disampaikan Pak Sumedi itu sudah luar biasa bagaimana kita memadukan antara hasil-hasil temuan penelitian misalnya dengan sekedar membaca ayat bahwa puasa itu lebih baik, wa anta sumu khairul lakum in kuntum ta'lamun, kemudian sumu tasihu, tetapi ketika dipadukan dengan hasil riset tadi bahwa bagaimana puasa itu bisa meningkatkan mekanisme imun tubuh melalui mekanisme autofagi, akhirnya keyakinan kita terhadap puasa itu menyehatkan itu bertambah. Jadi sekali lagi bahwa referensi yang mendasari kesadaran ini yang perlu diperkuat dan penguatan utamanya pada Al-Quran. Contoh tadi misalnya kutiba. Saya coba mencari itu kutiba itu dengan kata dasar kaftaba itu diulang 319 kali dalam Al-Quran. Ya, kutiba sendiri 49 kali. Nah, disitulah ketika kita ambil itu sebenarnya tidak cukup umur untuk mengkaji satu kata saja. Kemudian kata siam ini luar biasa, kata takwa. Sehingga saya begini Prof, bahwa sebenarnya memang bahwa ibadah-ibadah ritual yang kita lakukan itu dia berdampak secara jasa dia, berdampak secara nafsia dan berdampak secara spiritual. Terkadang ini terpisah, terdikotomi. Bahwa kita melaksanakan puasa itu selain ibadah, tetapi ada dampak fisiknya dan sosialnya. Ya, meskipun nanti ketika kesadaran hadir itu, jangan niatnya berpuasa untuk karena mau sehat, tetapi tetap fungsinya ibadah, tetapi dia berdampak secara spiritual, secara jasa, dan secara nafsia. Kemudian yang kedua memang yang perlu dibangun, bahwa belajar Al-Quran itu bukan hanya sekedar untuk agama, tetapi belajar Al-Quran itu untuk seluruh ranah kehidupan. Nah, kemudian ketiga adalah seakan-akan terkadang ketika kita berbicara pahala itu akhirat. Saya katakan begini bahwa seluruh ibadah-ibadah ritual kita adalah pahalanya bisa nyata. Di mana pahalanya yang nyata adalah perubahan perilaku. Puasa, sholat, semua ujung-ujungnya kepada perubahan perilaku. Nah, sehingga kita melaksanakan ibadah itu sebenarnya ya bisa nampak pada perubahan perilaku. Saya kira itu Prof. Jadi sekali lagi referensi yang mendasari kesadaran ini yang perlu diramu untuk memperkuat keyakinan dan akidah kita, dan itulah yang mempengaruhi nanti tindak laku kita. Saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ini kan karena
spesialisasi, karena mungkin perlu diversifikasi. Loh, seharusnya kalau orang Islam itu kan semuanya berangkatnya Quran dan Sunnah dulu. Dari Quran Sunnah yang dulu semuanya mengembangkan ke seluruh bidang kehidupan. Sehingga apapun itu bagian dari agama gitu kan. Nah, sehingga misalnya pertanian ya bagian dari Islam, perkebunan, perikanan, kehutanan, semuanya tidak ada yang tidak bagian dari Islam. Tapi karena tadi pemecahan tadi, spesialisasi itu tidak berangkat dari kerangka besar Islam tadi. Ya, terus gunanya udkhulu fi silmi kafah itu apa? Terus gunanya apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun itu apa? Apa kemudian kalau ekonomi itu bukan bagian dari Islam. Kalau itu pemerintahan bukan dari Islam. Kalau memilih pemimpin itu sama sekali nggak ada hubungannya dengan Islam, maka jangan kait-kaitkan dengan Islam itu. Loh, itu kan akhirnya Islam itu semuanya boleh kecuali dilaksanakan dalam kehidupan nyata. Loh kan jadinya nonsen itu jadi nggak ada gitu loh. Terbalik-balik semua gitu loh. Nah makanya ini semakin ke sini itu semakin menjauh dari Quran dan Sunnah. Nah sekarang kan paling enggak mungkin 6, 7 atau 10 tahun terakhir semakin gegap gempita misalnya dengan dalih ini cagar budaya, ini dengan dalih melestarikan budaya, dengan dalih macam-macam. Itu fungsi seluruhnya jadi berubah. Ya. Jadi berubah misalnya seharusnya warisan-warisan masa lalu misalnya masjid-masjid yang di sekitarnya ada kuburan ini itu. Itu yang dipentingkan bukan masjid sebagai rumah Allah, sebagai tempat untuk sebenarnya fungsi masjid ketika menurut tuntunan Allah dan pada Quran dan Sunnah, tetapi itu yang penting itu budaya, cagar budaya, untuk mendatangkan wisatawan, untuk mendatangkan ekonomi, untuk mendatangkan devisa. Jadi semuanya arahnya itu hanya perusahaan duniawi gitu. Padahal mestinya tadi kan dunia itu konsekuensi saja. Semuanya itu lillah, tapi jadi terbalik-balik semua. Sekarang berapa tahun terakhir itu hampir di seluruh Indonesia gitu alih fungsi. Yang fungsi utama itu tergusur oleh fungsi yang sekunder-sekunder itu. Nah, jadi yang sebetulnya semuanya itu untuk lillah, tetapi seakan-akan sekarang lillahnya tertutup semua oleh lighoirillah itu. Ya karena ekonomi, karena pekerjaan, karena gengsi-gengsian, karena macam-macam itu. Ya, jadi kemudian terus mana yang apa itu? Yang lillahnya gitu. Mana yang karena apa tuntunan Allah dan Rasul. Jadi dibungkus dengan berbagai macam apa nama, berbagai macam apa itu apa namanya itu budaya, cagar budaya dan seterusnya itu merontokkan akidahnya, merontokkan ketauhidannya gitu. Nah, sampai orang belajar mengembangkan seluruh ilmu kehidupan pun bukan lillah, tapi sekedar gengsi-gengsian, sekedar untuk mengumpulkan harta biar bisa hidup cara-cara hidup hedon itu kan, jabatan apapun juga begitu. Kan jadi aneh misalnya apa yang terjadi di Polri, yang terjadi di TNI, yang terjadi di keuangan, yang terjadi di hampir semua pemerintahan. Ya kan? Hampir menunjukkan seperti itu. Nah, lebih repot lagi yang diperbaiki bukan orangnya, bukan akidah orangnya, bukan kesamaan orangnya, tapi sekedar yang dipikirkan itu apa? Medianya, alatnya, sistemnya. Makanya setiap terjadi pencurian, terjadi kenakalan, akan kemarin mulai Ramadan pertama kan di mana-mana meledak perkelahian antar kampung, antar mana kelai semua. Ada yang terbunuh, ada yang ini gitu.
Bulan Ramadan kok bulan untuk berkelahi. Dan bulan Ramadan kok tingkat pencurian, tingkat maling itu menjadi semakin kuat. Katanya kebutuhan untuk merayakan Idul Fitri. Loh, merayakan Idul Fitri kok sekedar gengsi-gengsian dengan cara mencuri. Sehingga pencurian di mana-mana itu meningkat pesat gitu kan. Loh kan jadi kontraproduktif semua. Jadi apa itu? Terbalik-balik. Jadi bulan suci Ramadan untuk meningkatkan takwa, malah yang terjadi skala kenaikan untuk berkelahi semakin masif, pencurian semakin masif, terus seperti itu. Nah, tadi mengapa kok jadinya begini? Nah, misalnya di masjid itu ada berkali-kali kehilangan. Isi kotak amalnya hilang. Kadang-kadang yang hilang sama kotak amal sekaligus itu kan. Tapi lama-lama yang hilang bukan jamaahnya, masjidnya pun juga hilang fungsinya gitu. Nah, terus seperti itu. Tapi persoalan misalnya nyampaikan pertanyaan begini, sudah dipasang CCTV apa belum gitu. Tapi bukan bagaimana memperbaiki orangnya supaya orang itu takutnya bukan hanya sekedar kepada orang, bukan sekedar kepada hukum dunia. Hukum dunia bisa dimanipulasi demikian rupa. Dulu ketika orang sudah tidak takut kepada pengawasan berjenjang, nggak takut pada Irjen BPK, BPKP, nggak takut sama kepolisian, nggak takut sama kehakiman, jaksa, dibuat KPK. Nah sekarang KPK juga sudah nggak ditakuti lagi gitu kan. Kenapa? Semuanya hanya orang. Nah, kenapa kok tidak misalnya ditanamkan takutnya itu bukan hanya kepada orang, tapi takutnya itu ada konsekuensinya pertanggungjawaban besok itu. Nah, dan kenapa pula setiap menjelang Ramadan, menjelang Idul Fitri itu penyakitnya kumat semua, hura-hura semua bikin mercon untuk bunuh diri bersama-sama semua gitu. Ada yang mati terbakar, ada yang meletus karena itu. Nah, seandainya orang Islam itu menganggap mercon itu tidak perlu ada, kemudian anggaran untuk mercon itu kemudian dibuat untuk fisabilillah, mungkin sebagian sudah bisa pendidikan doktor karena anggarannya habis untuk dibakar tadi kan bikin mercon. Sekarang keyakinannya semakin banyak itu meletuskan mercon tuh semakin keislamannya menjadi tinggi gitu. Nah, seperti zaman dulu itu kan semakin tingkat merokoknya tinggi, semakin Islamnya lebih hebat gitu kan. Seakan-akan merokok itu menentukan indikator keislamannya gitu. Ya, padahal kalau orang Islam itu berhenti merokok, mungkin orang Islam itu mau bikin apa saja bisa kelakon itu kan. Tetapi kan bunuh diri secara terencana seperti itu tidak pernah bisa dikendalikan karena dianggap sebagai itu mungkin jadi rukun iman. Sekarang rugi yang pertama mungkin mengalahkan iman pada Allah, malaikat dan Rasul. Jadi imannya itu rokok itu menjadi rukun iman yang pertama. Kalau enggak merokok, seakan sudah tidak Islam lagi, tidak iman lagi. Gitu. Nah, persoalannya kenapa kok jadi bergeser semua seperti itu gitu. Nah, itu betul-betul kalau kita konfirmasi antara Quran Sunnah, Sunnah Rasul dengan kehidupan nyata ini, itu kenapa demikian kontras itu. Bahkan banyak yang 180 derajat bertentangan itu. Bukan hanya berbeda, bahkan seringkali head to head, bertentangan itu. Nah, kenapa demikian itu? Itu yang yang selalu mengusik nurani. Kenapa demikian? Kok semakin kesini semakin menjadi-jadi. Seakan-akan semua yang takutnya hanya manusia, hanya alat, hanya sistem. Begitu alat sistem itu bisa diatasi, udah nggak perlu takut lagi gitu kan? Ya, itu seperti itu tanggapan saya, Ustadz Sumedi dan Ustadz Mir Alam. Yeah. Ya. Nah, memang perlu ditindaklanjuti dalam bentuk yang lebih konkret. Ya, kebersamaan yang yasudu ba'duhu ba'don kal jasadil wahid itu perlu dikonkretkan dalam kehidupan kebersamaan itu. Sehingga perlu dibuat rencana bersama yang disepakati bersama. Ya, kalau perlu ya
hal-hal yang kira-kira menghalang-halangi untuk terciptanya kekuatan bersama, ya kita kurangi dengan cara-cara yang lebih bisa diterima, ya bukan lalu memperkuat identitasnya ya, tapi identitas itu hanya wadah saja ya, yang penting esensinya kerjanya itu bersatu, itu saya kira yang perlu diperkuat itu. Ya misalnya di Indonesia ini ada NU, ada Muhammadiyah, wadahnya nggak usah diubah, tetap ada begitu. Tapi dari segi esensinya, fungsinya, lalu perlu mewujudkan dirinya sebagai yasudu ba'du ba'don, sebagian memperkuat yang lain sehingga terbentuklah persatuan dan kekuatan bersama. Saya kira mungkin itu yang perlu ditindaklanjuti nanti dalam kehidupan real ya, sehingga kita jangan sampai hanya belajar misalnya kok ketemu daring seperti ini ya, kalau hanya begini terus ya tentu manfaatnya kecil ya, ya mungkin ada manfaatnya tapi kecil. Harus ditindaklanjuti dengan yang amalan yang konkret. Saya kira itu karena sudah di ujung waktu ya, 8.30 menit. Saya kira untuk hari ini cukup. Nanti kita lanjutkan pada minggu keempat bulan depan ya. Tapi bagi yang mau hadir ke majelis tiap Ahad pagi, monggo mulai pukul 7 sampai pukul 9 ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih semuanya. Mari kita tutup pertemuan ini dengan baca alhamdulillah dan kabar majelis ini. Alhamdulillah. Alamin. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, Pak. Terima kasih. Monggo.